Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Surabaya Mengaji yang saya cintai karena Allah, hari ini insyaallah kita akan belajar tentang bagaimana kita sebagai orang tua bertanggung jawab terhadap kondisi anak-anak kita, ya. Sampai kapan kita bertanggung jawab sebagai orang tua untuk mengawasi anak-anak kita. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Karena terkadang kita tidak paham tanggung jawab orang tua itu batasannya sampai kapan gitu ya. Dan di dalam Islam semuanya sudah diatur, Masya Allah. Ya, dengan kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran, ataupun kisah-kisah yang dibawakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis sahihnya. Dan kita tahu bahwa kita semuanya akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap engkau adalah pemimpin, mas'ul, ya, penanggung jawab, dan akan dimintai pertanggungjawabannya mengenai apa yang menjadi tanggung jawabnya. Wal imamu al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang pemimpin adalah ra'in, ya, yang memelihara, yang bertanggung jawab dan dimintai akan pertanggungjawabannya. War rajulu ra'in fi ahlihi. Dan seorang suami, seorang laki-laki tentunya akan dimintai pertanggungjawabannya bagaimana mengatur istrinya, bagaimana mengarahkan anaknya, bagaimana sikapnya ketika menjadi seorang kepala keluarga. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu, dan kita para wanita, kita para istri, kita para ibu, ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulun an ra'iyatiha. Dan kita para perempuan, terutama para ibu, adalah kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban kita mengenai apa yang menjadi tanggung jawab dari kita semuanya. Maka orang tua ini, ibu-ibu, bertanggung jawab sepenuhnya terhadap anak-anaknya. Ya, karena kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya, subhanallah ya akhwat, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pertanggungjawaban kepada kita tentang apakah kita didik anak kita sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya kehendaki. Ini yang seharusnya digarisbawahi. Maka dari itu saya sering sekali menyampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa sejatinya kesuksesan yang sesungguhnya, kesuksesan yang Allah titipkan kepada anak-anak kita itu bukan hanya mereka berkarir tinggi. Ya, bukan itu yang dimaksud. Tapi kesuksesan yang paling tinggi adalah ketika anak-anak kita hatinya dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anak-anak kita diberikan kekhusyuan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita mendoakan kita selagi kita masih hidup ataupun kita sudah meninggal dunia dengan sebuah doa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah kesuksesan yang sebenarnya yang akan didapatkan oleh anak-anak kita dan tentunya bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Jadi mindset kita itu harus dirubah, ya, ketika anak kita, ya, diberikan kesuksesan oleh Allah Azza wa Jalla dalam
orientasi dunia, maka sejatinya itu belum sukses yang sesungguhnya. Jadi sukses yang sesungguhnya adalah ketika anak-anak kita kelak Allah Azza wa Jalla jadikan ya sebagai anak-anak yang bisa menggandeng tangan kita ke dalam surganya Allah. Itu yang seharusnya kita syukuri. Ya, tidak semua anak ya akhwat, ibu-ibu yang mendapatkan suksesan di dunia diringankan lisan-lisannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan kedua orang tuanya. Ya. Dan kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya kita nanti akan belajar tentang kisah Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim itu Masya Allah bertanggung jawab penuh terhadap keluarganya. Di sini disebutkan oleh Syekh, ya kata beliau, bahwa sesungguhnya orang tua itu tetap wajib mengawasi kondisi anak-anaknya. Ya, jadi gini loh ibu-ibu, kita itu diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebuah pertanggungjawaban bagaimana membersamai anak-anak kita. Jadi bukan hanya menjejali, tapi membersamai. Itu yang nanti kita akan ditanya oleh Allah. Apakah engkau selama ini sibuk sendiri, anakmu tidak dibersamai? Atau ada waktu untuk anak-anak kita? Karena sebagaimana kita tahu ya, bahwa anak-anak broken home atau anak-anak yang memang dia rusak ya, dari orang tua yang tidak peduli kepada anak-anaknya. Dari orang tua yang menghabiskan waktunya untuk kepentingan dirinya. Ya. Sebaliknya coba kita lihat anak-anak yang Masya Allah, Allah solihkan, Allah lembutkan hatinya. Ini adalah anak-anak yang memang mendapatkan arahan dari kedua orang tuanya. Orang tuanya mau membersamai anak-anaknya. Nah, sebagaimana tanaman, ketika tanaman itu dipelihara dengan baik oleh pemiliknya, disiram, dipupuk, dilihat setiap hari, dibersihkan. Jika memang ada sesuatu yang harus dibuang, maka tanaman ini akan tumbuh menjadi tanaman yang subur, yang berbuah lebat. Tapi sebaliknya ketika tanaman itu ditanam, tidak pernah diurus, tidak pernah dipupuk, tidak pernah disirami, maka lambat laun tanaman ini akan layu dan akhirnya mati. Ya. Jadi kita sebagai orang tua bertanggung jawab penuh membersamai anak-anak kita, baik yang masih kecil ataupun yang sudah besar. Ya, bahkan di dalam Islam itu Nabi Ibrahim alaihissalam beliau masih ya melihat kondisi keluarga Nabi Ismail alaihissalam dan memberikan nasihat kepada putra tercintanya Nabi Ismail berkaitan dengan sebuah pertanggungjawaban yang diemban oleh Nabi Ismail. Ya, jadi ketika Nabi Ismail sudah menikah, Nabi Ibrahim pun bertanya, wahai Ismail anakku, bagaimana kabarmu, bagaimana keluargamu? Nanti insya Allah kita akan belajar bersama-sama. Nah, di sini Nabi Ibrahim alaihissalam ya, ketika beliau menikah dengan Hajar, Hajar ini istri keduanya Nabi Ibrahim alaihissalam, karena istri pertamanya Nabi Ibrahim adalah Sarah, ya. Maka ketika itu Hajar ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diletakkan di sebuah lembah di mana di situ tidak ada manusia sebelumnya, dan ketika itu Hajar bersama putra tercintanya yaitu Ismail dalam kondisi Nabi Ismail alaihissalam masih menyusui, ya Masya Allah. Dan Hajar ya tinggal di sisi Baitullah di dekat batu besar di atas sumur Zam-Zam ya. Ketika itu belum ada Zam-Zam, belum keluar. Sudah ada Zam-Zamnya tapi belum keluar lagi. Nah, ketika itu jadi di dalam gitu. Sebenarnya sumurnya itu sudah ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan air Zam-Zam tersebut. Masya Allah ya. Dan ketika itu ya akhwat, ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam ya meninggalkan ibunda Hajar dan Nabi Ismail di sebuah lembah dengan dibekali kantong kulit yang berisi kurma ya, dan wadah yang berisi air. Lihat, coba kalau kita di posisi Hajar ditinggal oleh suami kita, ya kondisinya hanya dibekali dengan satu kantong kurma dengan satu botol air ya. Dan kita nggak tahu tuh suami kita kapan baliknya ya. Kira-kira gimana ibu-ibu? Sepertinya kita semua belum bisa seperti Hajar ya. Maka ketika itu Hajar pun berkali-kali bertanya kepada Nabi Ibrahim, yang memanggil Nabi Ibrahim,
Dan saking sayangnya Nabi Ibrahim kepada istri beliau Hajar, ya, kepada anak beliau Ismail, maka ketika itu Nabi Ibrahim tidak menengok. Bukan karena tidak sayang, tapi nggak tega. Nah itu dia. Beda ya, kalau laki-laki itu sebenarnya ya ayah kita ini teman-teman. Kalaupun misalnya ada teman-teman yang melihat ayahnya cuek gitu, sejatinya tuh nggak cuek, enggak. Ayah kita itu sayang sama kita, cuman hanya beda saja perlakuannya dengan ibu kita gitu loh. Jadi tidak ada di dunia ini ayah yang tidak sayang kepada anaknya. Fitrahnya seorang ayah itu pasti sayang kepada anaknya. Jadi ketika Nabi Ibrahim dipanggil oleh istri beliau Hajur, maka kemudian Nabi Ibrahim tidak menoleh, itu bukan berarti Nabi Ibrahim tidak sayang. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tega ketika harus meninggalkan anak istrinya atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim meninggalkan istri beliau Hajur dan Ismail itu bukan keinginannya, bukan ya. Saya kira tidak ada ya seorang laki-laki yang saleh, seorang suami yang baik kemudian menelantarkan anak istrinya. Ya, tidak ada. Ya. Tapi itu adalah perintah dari Allah. Dan Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat teman-teman, ujian para nabi itu lebih besar daripada kita. Ujian para rasul itu lebih besar daripada kita. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki ayah yang belum masuk Islam, belum beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, belum memiliki keturunan, sampai di masa usia Nabi Ibrahim sudah lanjut usia. Ya, baru kemudian dikabarkan Nabi Ibrahim ya akan memiliki anak ya dari istrinya beliau, dan ketika itu Nabi Ibrahim sudah tidak lagi muda. Setelah Hajur ya melahirkan seorang anak yang diberikan nama Ismail, maka ketika itu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpisah sejenak dengan istrinya yang bernama Hajur dan putra tercintanya Ismail. Terus nanti ketika Nabi Ismail ya sudah mulai dewasa, diuji lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi setiap kita ini pasti akan mendapatkan ujiannya masing-masing ya akhwat. Kita berada di ruang ujian di dunia ini dengan soal yang berbeda-beda ya. Dengan ujian yang berbeda-beda, tapi tetap kita semuanya sedang berjuang mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Hajur bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Ya Ibrahim, apakah ini adalah perintah dari engkau? Apakah ini perintah dari engkau atau dari Allah?" Ya. Maka ketika itu Nabi Ibrahim pun ya menyaut bahwa perintah ini adalah dari Allah. Dan Masya Allah ya, istri tercinta beliau Hajur kemudian berkata, "Kalaulah memang ini perintah dari Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami," kata beliau. Masya Allah, Masya Allah. Lihat bagaimana keyakinan seorang ibu yang benar-benar yakin bahwa Allah zat yang tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya, tidak akan pernah menelantarkan hambanya. Dan ini yang harus kita miliki dulu. Jadi kalau kita pengen punya anak yang kuat mentalnya, kalau kita pengen punya anak yang yakin dengan Allah, kita dulu sebagai orang tuanya harus yakin kepada Allah. Kita harus kuat gitu ya. Bagaimana kita akan menguatkan anak kita sedangkan kita rapuh? Bagaimana kita akan memotivasi anak kita kalau kitanya saja tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, bagaimana kita mau menasihati anak kita kalau kitanya aja nggak punya ilmu ya? Jadi ketika Nabi Ibrahim berkata bahwa ini adalah dari Allah, maka Hajur istri beliau mengatakan, "Jikalau memang ini perintah dari Allah, maka saya yakin bahwa Allah tidak akan pernah menelantarkan hambanya." Ya, Masya Allah, dengan keyakinan ini ya akhwat, Masya Allah, Nabi Ibrahim pun mendoakan ya anak istrinya. Apa doanya Nabi Ibrahim? Ya, Allah Azza wa Jalla tuliskan di dalam surah Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'un
biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salah Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Lihat, apa kata Nabi Ibrahim, teman-teman, ibu-ibu? Nabi Ibrahim yakin sekali bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah membiarkan anak istrinya sendirian. Maka seorang suami yang baik, seorang ayah yang baik berdoa, menitipkan anak istrinya kepada Allah. Kata Nabi Ibrahim, Rabbana, wahai Rabb kami, inni askantu min dzurriyyati. Aku tinggalkan, aku tempatkan ya sebagian keturunanku, yaitu Hajar istri beliau dan Nabi Ismail alaihissalam putra beliau, biwadin ghairi dhi zar'in, di mana Nabi Ibrahim menempatkan istri beliau, putra tercinta beliau, di sebuah lembah yang tidak mempunyai tanaman, di dekat rumahnya engkau, inda baitikal muharram, yaitu di dekat Ka'bah. Rabbana liyuqimus salah. Lihat, ternyata ada proyek akhirat yang Nabi Ibrahim inginkan dari anak istrinya. Masya Allah. Dan seharusnya beginilah ya keluarga orang-orang beriman. Di dunia ini tidak ada yang kita lakukan ya akhwat kecuali berpindah dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Maka Nabi Ibrahim ketika menempatkan anak istrinya di sebuah lembah di dekat Ka'bah, itu dikarenakan Nabi Ibrahim menginginkan anak istrinya untuk mendirikan salat, liyuqimus salat. Faj'al af'idatan minan nas. Maka Nabi Ibrahim pun meminta kepada Allah, maka jadikanlah hati sebagian manusia tahwi ilaihim, cenderung kepada mereka. Maksudnya Nabi Ibrahim minta kepada Allah agar Allah datangkan orang-orang ya untuk datang ke Baitullah, ke Ka'bah ya. Karena mereka waktu itu nggak ada orang kecuali dua orang ini ya. Dan Allah ijabah doanya Nabi Ibrahim. Warzuqhum minas samarat. Kata Nabi Ibrahim, dan berilah rezeki kepada mereka dari buah-buahan. Masya Allah ya teman-teman. Ini benar-benar doanya Nabi Ibrahim tuh diijabah sampai kita hari ini merasakan bahwa kalau kita sedang berada di kota Mekah, ya teman-teman, kita tahu bahwa kota Mekah itu tidak menghasilkan buah-buahan, tapi buah-buahan di sana itu warna-warni, macamnya beragam, dan harganya relatif tidak mahal gitu loh. Masya Allah, itu yang kami rasakan. Jadi buah-buahan tuh di mana-mana gitu ya. Saya ingat waktu i'tikaf terakhir di kota Mekah ya, waktu itu kami tinggal di sebuah apartemen di daerah Aziziyah ya, bulan Ramadan. Dan ketika itu teman-teman, apartemen kami itu dekat dengan masjid, jadi bersebelahan dengan masjid. Kalau mau ke Masjidil Haram naik taksi waktu itu, tapi di dekat apartemen kami itu ada masjid ya. Dan di masjid itu tuh Masya Allah imamnya enak ya, Masya Allah tempatnya juga nyaman. Nah, kalau pas siang hari ya Masya Allah itu banyak sekali di depan masjid itu orang jualan buah bermacam-macam. Masya Allah. Baik itu yang buah-buahan lokal ya dari Taif maupun dari luar Saudi gitu ya. Dan itu Masya Allah teman-teman, kalau saya bandingkan harganya dengan di Indonesia Raya, maka harganya relatif lebih murah ya untuk buah-buahannya. Masya Allah ya. Dan itu ternyata doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Jadi Nabi Ibrahim mendoakan anak istrinya agar diberikan buah-buahan. La'allahum yashkurun. Ya, agar anak istrinya beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dengan Allah berikan kepada mereka buah-buahan, maka Allah Azza wa Jalla jadikan Hajar istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail putranya Nabi Ibrahim menjadi orang-orang yang bersyukur. Maka kemudian Nabi Ismail pun disusui oleh ibunya. Ya, sementara ibunya yaitu Hajar yang minum dari wadah yang berisi air minum yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Hingga ketika airnya habis, maka Hajar kehausan.
Ya. Dan pastinya ketika seorang ibu itu kehausan, kelaparan padahal dia menyusui, pasti anaknya juga menangis, ya kehausan juga. Nah, maka dari itu kan penting bagi seorang ibu yang menyusui anaknya ya untuk makan, untuk minum. Ya agar apa? Agar bisa memberikan yang terbaik untuk anaknya yang sedang disusui. Masya Allah, Ummu Ismail atau Hajur tidak tega melihat anaknya menangis, ya beliau lari mencari air dari sofa ke marwah, ya berpindah, Masya Allah. Dan ini sebuah pelajaran bagi kita ya akhwat. Kenapa Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan Hajur untuk lari dari sofa dan marwah. Padahal mudah bagi Allah untuk langsung memancarkan mata air yang keluar dari dalam tanah. Kan mudah bagi Allah. Apalagi di sana adalah tempat yang mustajab. Ya, setiap orang berdoa kepada Allah, Allah akan ijabah doa-doanya. Ya, ketika Hajur berdoa kepada Allah, ya Allah, aku meminta air. Mudah bagi Allah, kun fayakun. Allah berikan air, ya pancarkan air di waktu Hajur meminta air kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ternyata kenapa Allah takdirkan ibunda Nabi Ismail alaihissalam harus berbolak-balik dari sofa ke marwah 7 kali, ya. Ternyata di situ ada pelajaran yang berharga. Kita bisa belajar bahwa Allah Azza wa Jalla menginginkan kita berusaha terlebih dahulu. Ada usaha. Ya, jadi setelah doa ada usaha. Setelah kita berusaha dengan maksimal, maka hasilnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal, ya. Dan tawakal yang benar adalah usaha terlebih dahulu baru berdoa, atau berdoa terlebih dahulu baru berusaha. Jadi usaha dan doa itu harus dibarengi, gitu ya. Nah, Masya Allah, setelah ibunda Hajur, ya, ibunya Ismail alaihissalam bolak-balik ke sofa selama 7 kali, maka kemudian Allah pun akhirnya, ya Masya Allah, memberikan sebuah mata air yang kita kenal dengan mata air Zam-Zam. Ya, Masya Allah. Dan Masya Allah ya teman-teman, inilah ya buah dari sebuah doa dan usaha. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi seorang ibu itu harus berjuang ya akhwat. Ketika membersamai anaknya, harus ada usaha. Allah tuh lihat usaha kita. Allah itu zat yang ingin kita itu berjuang gitu ya. Tidak kemudian kita berleha-leha, tidak mau membersamai anak kita. Jadi perjuangan ibu-ibu sekarang nganter bolak-balik anaknya ke sekolah, nganter bolak-balik ya anaknya ke tempat ngaji. Itu tuh sedang dilihat oleh Allah dan sedang diberikan pahala oleh Allah. Maka suatu hari akan ada hasil yang Allah berikan. Anaknya kita Allah jadikan sebagai imam di Masjidil Haram misalnya. Anaknya kita Allah jadikan Masya Allah sebagai pengusaha yang dapat memberikan banyak manfaat untuk orang banyak misalnya. Masya Allah. Anaknya kita Allah jadikan sebagai anak yang dekat dengan Allah, yang apabila ia salat maka ia meneteskan air mata, ya. Cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah lembutkan hatinya. Ini buah hasil dari didikan orang tua. Maka dari itu saya ajak diri saya dan teman-teman, mari berjuang bersama-sama. Mendidik, membersamai anak-anak kita sampai kelak Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada kita hasil dari apa yang kita tanam. Baik, Abdullah ibnu Abbas, beliau berkata, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, semoga Allah merahmati Ummu Ismail. Ya kata Rasulullah, ya kalau ia membiarkan Zam-Zam, atau beliau bersabda, kalau saja dia tidak menciduk airnya, tentu Zam-Zam menjadi mata air yang mengalir di permukaan bumi. Maksudnya Zam-Zam itu keluar. Kemudian Hajur, ya ibunya Ismail, Ummu Ismail ini menciduk airnya dan membuat seperti lekukan gitu ya. Dan akhirnya walillahilham, ya air tersebut sampai hari ini bisa kita nikmati. Ya Masya Allah, Masya Allah. Dan ketika
Nabi Ismail akhirnya ya bisa minum dari air susu ibunya, ibunya bisa meminum, masya Allah, masya Allah, dan masya Allah ya teman-teman, disitulah masya Allah benar-benar Allah itu zat yang maha baik ya kepada hambanya. Dan ketika masyarakat sekitar tahu bahwa di situ ada mata air Zam-Zam, di situ ada air Zam-Zam, maka mulailah satu persatu orang datang kemana? Ke Ka'bah Baitullah. Ya, ada kabilah dari Jurhum. Ya, Jurhum ini datang dari Arakida. Ya, dan mereka singgah di bagian wilayah kota Mekah karena melihat ada seekor burung berputar-putar di udara. Maka mereka bertanya, ya, mereka berkata dari kabilah Jurhum ini, pasti burung ini berputar-putar di atas air. Masya Allah ya. Jadi itulah cara Allah yang Allah berikan kepada manusia, tanda-tanda bahwa ketika ada burung-burung berputar di udara dan itu dalam kondisi misalnya lama ya, maka ketahuilah bahwa di bawah burung tersebut pasti ada mata air. Maka akhirnya kabilah Jurhum pun ya mereka tinggal di dekat Ka'bah, ya Masya Allah ya. Dan inilah doanya Nabi Ibrahim diijabah yang kedua kalinya. Apa? Nabi Ibrahim berdoa agar Allah Azza wa Jalla memberikan kepada manusia untuk condong ke Ka'bah agar bisa menemani istri tercinta beliau dan putra tercinta beliau. Masya Allah teman-teman, yes, hari bertambah hari, alhamdulillah semakin banyak ya orang-orang yang tinggal di sekitar Ka'bah, dan Nabi Ismail pun tumbuh menjadi anak muda yang cerdas, yang mempelajari bahasa Arab dari kabilah Jurhum. Jadi kabilah Jurhum ini aslinya bukan dari Mekah sebenarnya, ya. Dan masya Allah, ketika Nabi Ismail ya sudah mencapai kedewasaannya, maka akhirnya Nabi Ismail pun dinikahkan dengan wanita dari kaum Bani Jurhum ini. Ya, dan ketika itu Nabi Ibrahim datang untuk mencari tahu ya keadaan keluarganya yang ditinggalkannya. Tapi Nabi Ibrahim tidak mendapati Nabi Ismail. Maka ketika itu Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya Nabi Ismail tentang Ismail, ya. Jadi ketika itu Nabi Ibrahim berkunjung kembali ya untuk menengok putra tercintanya yaitu Nabi Ismail. Tidak bertemu dengan Nabi Ismail tapi bertemu dengan istrinya Nabi Ismail. Dan ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada menantunya, ya kepada istrinya Nabi Ismail, di manakah Ismail? Maka ketika itu istrinya Nabi Ismail menjawab bahwa Nabi Ismail pergi untuk mencari nafkah. Maka Nabi Ibrahim pun bertanya kembali, ya bagaimana kehidupan kalian berdua? Nah, ini wajar ya teman-teman. Kalau ibu bapak kita bertanya kepada kita bagaimana kehidupan kalian setelah menikah, ibu mertua kita tanya bagaimana kehidupan kalian setelah menikah, wajar. Ya kita jawab, ya alhamdulillah kehidupan kami baik, alhamdulillah kehidupan kami cukup, gitu ya. Maka ketika itu istrinya Nabi Ismail menjawab, apa kata beliau? Kami manusia biasa ya, yang sedang dalam kesempitan dan kesulitan. Kemudian istri Nabi Ismail ini mengadukan kesusahannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika itu Nabi Ibrahim tahu bahwa wanita ini istrinya Nabi Ismail alaihissalam, menantunya beliau adalah bukan wanita yang baik-baik. Ya, kenapa? Karena kalau wanita salihah, maka ia akan bersabar dengan apa yang dihadapinya dari kehidupan berumah tangga. Ya, tidak lekas mengadu kesusahannya, ia bersabar mendoakan suaminya. Dan Nabi Ibrahim tahu bahwa menantunya itu bukan seorang wanita yang baik. Maka Nabi Ibrahim pun berpesan kepada menantu tercintanya, kepada istrinya Nabi Ismail. Apa kata Nabi Ibrahim? Bila suamimu datang, sampaikan salamku kepadanya dan katakan kepadanya agar ia mengganti ambang pintu rumahnya. Dan ketika Nabi Ismail datang, ya, maka istrinya pun akhirnya menceritakan apa yang terjadi dengan pertemuan dengan seorang
kakek ya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika Nabi Ismail mengetahui ada pesan yang disampaikan kepada beliau, maka akhirnya ibu-ibu, Nabi Ismail tahu bahwa Nabi Ibrahim memerintahkan Nabi Ismail untuk menceraikan istrinya. Ya, maka Nabi Ismail pun mengatakan kepada istrinya, kembalilah kamu ke keluargamu. Ya, kembalilah engkau ke keluargamu. Jadi, masya Allah ya, Nabi Ibrahim walaupun Nabi Ismail sudah menikah gitu, tapi Nabi Ibrahim tetap ya, beliau memberikan perhatian kepada Nabi Ismail alaihissalam. Hanya sekedar untuk, jadi gini loh ibu-ibu, untuk membahagiakan kehidupan Nabi Ismail tapi tetap sesuai di koridor syar'i. Jadi kalau misalnya gini, ada orang tua ya memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya, tapi alasannya hanya karena dunia, hanya karena mungkin istrinya nggak mau berkarir. Ini keliru ya, pikiran seperti ini keliru. Tapi kalau ada seorang ayah atau seorang ibu yang dia tahu bahwa anak laki-lakinya ini menikahi seorang anak perempuan yang tidak mau sholat, tidak mau memakai hijab gitu ya, sudah dinasihatin oleh suaminya memakai hijab tapi tidak mau, sudah dinasihati oleh suaminya untuk sholat tapi nggak mau sholat, maka boleh ya mertuanya atau ibu bapaknya ini memerintahkan anak laki-lakinya untuk menceraikan istrinya, karena ini istri yang nusyuz, yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau taat kepada suaminya. Jadi dibolehkannya orang tua meminta anaknya bercerai dengan pasangannya jikalau, tolong digarisbawahi, jikalau salah satu pasangannya bermaksiat kepada Allah. Gitu ya. Jadi tidak semuanya ya. Ya, jangan jadikan sebagai dalil bahwa diperbolehkannya orang tua mentang-mentang ya jadi orang tua, jadi mertua, kemudian mengawasi anaknya, menghardik anaknya, memerintahkan anaknya untuk bercerai dari pasangannya. Baik. Maka kemudian masa pun berlalu ya akhwat, dan Nabi Ismail pun akhirnya punya istri lagi. Ya. Dan ketika itu Nabi Ibrahim menemui istrinya Nabi Ismail ya, dan bertanya kepada istrinya Nabi Ismail, di manakah ya suamimu? Maka ketika itu istrinya menjawab, ya suamiku Nabi Ismail sedang mencari nafkah. Dan Nabi Ibrahim pun bertanya dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada istri pertama Nabi Ismail alaihissalam, bagaimana keadaan kalian? Ya masya Allah, bagaimana kehidupan kalian berdua? Masya Allah. Apa kata istrinya? Alhamdulillah, kami dalam keadaan baik, kami dalam keluasan, dalam kecukupan, sambil memuji Allah. Jadi, masya Allah ya, ini istri solihah ini. Maka ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan mereka. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, berkahilah ya daging dan minuman mereka, maksudnya makanan dan minuman mereka. Dan ketika itu Nabi Ibrahim pun berkata, ya ketika waktu mereka belum punya atau mengenal benih tanaman, kalau ada pasti Ibrahim mendoakan keberkahan bagi benih mereka. Maksudnya Nabi Ibrahim senang gitu loh ketika menjumpai menantunya itu seorang istri atau seorang wanita yang salihah. Masya Allah. Dan ketika itu Nabi Ibrahim berpesan, ya bila suamimu datang, sampaikan salamku kepadanya dan perintahkan dia untuk menetapkan ambang pintunya. Maka ketika Nabi Ismail datang, diceritakanlah ya apa yang ditemui ya oleh istri beliau dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, diceritakan kisahnya, disampaikan juga pesan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika itu Nabi Ismail pun berkata kepada istrinya bahwa itu adalah ayahku dan aku diperintahkan oleh ayahku untuk menjagamu gitu loh. Jadi tidak menceraikannya. Masya Allah, masya Allah, masya Allah ya, masya Allah ya teman-teman, ini luar biasa ya. Nabi Ibrahim tuh benar-benar perhatian sekali kepada anak tercintanya. Masya Allah, masya Allah. Dan ketika itu Nabi Ibrahim pernah juga menengok Nabi Ismail. Nabi Ismail sedang membersihkan batang anak panahnya. Masya Allah. Ketika itu Nabi Ibrahim menegur, menyapa Nabi Ismail ya, dan akhirnya mereka berdua Masya Allah
dalam satu perbincangan gitu ya, Masya Allah, ngobrol bareng, Masya Allah, Nabi Ibrahim ya berdiskusi dengan Nabi Ismail bahwa Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kepada kita sebuah proyek akhirat gitu, Masya Allah. Masya Allah. Dan ibu-ibu tahu apa proyek akhirat itu? Ternyata Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan pondasi-pondasi Baitullah. Di sini kita bisa belajar bahwa hendaklah seorang ayah ya dimanapun berada mengajak anaknya untuk membuat proyek akhirat. Nah ini penting nih. Jadi proyek itu bukan hanya proyek dunia. Misalnya nanti kita 1 tahun ini mau kemana ya? Oh iya, kita 1 tahun ini mau jalan ke sini, mau jalan ke luar negeri, ke Eropa dan lain sebagainya. Tidak. Tetapi seorang ayah itu seharusnya mengarahkan anaknya. Kita nanti bulan Ramadan nih punya proyek apa nih? Oh iya, kita punya proyek bagi-bagi makanan. Oh iya, kita punya proyek bareng umroh bareng. Oh, kita punya proyek nanti di bulan Dzulhijjah kita akan kurban. Nah, itu proyek-proyek akhirat itu yang seharusnya ya akhwat ada di dalam keluarga-keluarga kaum muslimin, ada di dalam keluarga-keluarga orang-orang beriman, ya. Dan hendaklah ketika anak kita sudah dewasa, maka kita ajak diskusi. Ya, kalau anaknya laki-laki, maka biasanya proyeknya dilakukan dengan ayahnya. Kalau anaknya perempuan, biasanya proyeknya dilakukan dengan ibunya. Yo nak yo, kita mau ngapain nih di bulan Ramadan? Oh iya, kita mau masak di dapur, ya bagi-bagi makanan untuk buka puasa. Masya Allah, itu proyek akhirat yang sangat bagus. Ya, mau apa nih? Oh iya, mau buka halaqah Quran misalnya ya. Masya Allah. Ya udah, adik yang jadi hostnya ya, kakak yang ngajar, Umi yang nyewakan ruang Zoom-nya. Masya Allah, itu proyek akhirat. Masya Allah, banyak proyek-proyek akhirat ya akhwat yang bisa kita lakukan dengan anak-anak kita. Ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau membangun pondasi-pondasi Ka'bah dengan putra tercintanya yaitu Nabi Ismail alaihissalam, dan mereka di akhir proyek akhirat ini mereka berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Dan ini penting ya Allah. Penting ya teman-teman. Wahai Rabb kami, terimalah amalan kami. Innaka antas samiul alim. Karena sesungguhnya Engkau zat yang maha mendengar lagi yang maha mengetahui. Jadi sekali lagi bahwa Masya Allah, kita hendaklah punya umur atau usia kedua. Apa usia kita? Kita tinggalkan jejak-jejak kebaikan. Ya, kita tinggalkan proyek-proyek akhirat yang kelak ya kita berharap ketika kita meninggal dunia, maka proyek akhirat itu yang amal solih yang telah kita berjuang bersama anak kita itu akan bermanfaat terus untuk umat ya. Dan proyek akhirat itu dimulai dari hal-hal yang kecil ya akhwat. Ya, tidak kemudian langsung bangun masjid. Boleh bangun masjid bareng, boleh. Bangun rumah tahfidz bareng sangat-sangat diperbolehkan. Tapi ya tentunya ini dimulai dari berproses. Kalau teman-teman lihat ya, banyak sekali kalau kita pas lagi buka puasa di Madinah atau di Mekah ya, terutama di kota Madinah, itu kita sering melihat ya, kalau di pelataran Masjid Nabawi itu banyak sekali orang-orang bersedekah, memberikan makanan untuk orang berbuka puasa. Sampai-sampai rebutan gitu loh. Di sini aja mereka harus nyewa calo gitu kan ya, narik-narik. Di sini udah ada, di sini itu beda-beda. Teman-teman tahu kenapa mereka tuh bersemangat sekali ya memberikan makanan untuk orang berbuka puasa? Karena memang mereka dididik oleh orang tuanya, dididik oleh ayahnya mereka, dididik oleh kakeknya mereka untuk gemar bersedekah. Dari mulai anak-anak kecil ya sudah diajarkan, kakeknya membawa 1 dus kurma gitu ya, dibawalah ke pelataran Masjid Nabawi. Saya pernah melihat itu. Ya ada seorang kakek ya, waktu itu beliau ya berada di pelataran Masjid Nabawi, kemudian beliau masukkan itu kurma di gelas-gelas kecil itu, dan beliau membiarkan cucu-cucunya ya untuk dibagi-bagikan kepada orang yang sedang mengunjungi Masjid Nabawi. Masya Allah, pemandangan itu membekas ya dalam diri saya. Jadi seakan-akan Allah sedang mengajarkan kepada saya, kalau kamu pengen anakmu suatu hari kelak menjadi seorang muhsinin, menjadi orang yang pandai berderma,
ya menjadi orang yang pandai bersedekah, maka ajarkan dari kecil. Sebagaimana aku perlihatkan, kata Allah, kepadamu pemandangan sekarang gitu. Masya Allah teman-teman. Nah itu Masya Allah ya, Masya Allah. Membekas sekali. Apa yang kita berikan dari teladan-teladan kebaikan, itu adalah pelajaran yang sangat penting daripada kita hanya sekedar berbicara. Daripada kita hanya sekedar menasehati anak-anak kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang tua yang diringankan, dimampukan untuk menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Amin, Allahumma amin. Kemudian, di antara kisah yang bisa kita ambil adalah bagaimana Nabi kita Muhammad SAW pun, beliau pernah mendatangi rumah putri tercinta beliau, yaitu Fatimah radhiyallahu anha, ketika Fatimah sudah menikah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ketika itu Nabi Muhammad SAW menganjurkan ya putri tercintanya Fatimah dan Ali untuk berbuat kebaikan. Masya Allah. Lihat teman-teman, bagaimana perhatiannya Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini dikisahkan oleh Ali bin Abi Thalib ya, bahwa pada suatu malam Nabi kita Muhammad mengetuk pintu rumahnya dan berkata, apakah kalian akan salat malam? Lihat, maka Ali pun mengatakan, ya Rasulullah, jiwa kami berada di tangan Allah. Ya, bila Allah berkehendak membangunkan, maka Allah akan membangunkan kami. Maka beliau pergi ya setelah mendengar aku berkata seperti ini dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ya, kemudian beliau membacakan sebuah ayat sambil memukul pahanya, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu adalah yang paling banyak berdebat. Maksudnya Rasulullah tuh pengen ketika Rasulullah berkata kepada Ali, wahai Ali, sudah salat malam belum? Maka pengennya Rasulullah tuh Ali menjawab, ya, insya Allah saya akan salat malam gitu. Tidak banyak mendebat. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran ya akhwat. Ternyata terkadang yang namanya orang tua itu tidak bisa diajak berdebat atau tidak mau diajak berdebat. Jadi bagaimana sikap kita terhadap orang tua kita? Yo mendoakan aja. Banyak-banyak mendoakan. Ya. Baik Amr bin As, ya beliau juga pernah mengikuti perkembangan anaknya, Abdullah ibnu Amr. Ya, setelah Abdullah ibnu Amr ini menikah, kemudian beliau ya menanyai istri anaknya, lalu mengadukan kabar ya kepada Rasulullah SAW. Ya, diriwayatkan dari hadis Abdullah ibnu Amr, ya beliau berkata, ayahku yaitu Amr bin As menikahkanku dengan seorang wanita terpandang. Maka ketika itu Amr ibnu As sering memperhatikan keadaan istriku. Dan ketika itu Amr ibnu As menanyai perihal Abdullah ibnu Amr ya kepada istri atau kepada menantunya. Maka kata Abdullah ibnu Amr, istriku menjawab ya dengan kata-kata menyindir, ya sebaik-baik suami adalah suami yang tidak ke tempat tidur kami dan tidak memeriksa di balik penutup kami sejak kami mendatanginya. Yang dimaksud oleh istrinya Abdullah ibnu Amr bahwa Abdullah ibnu Amr itu tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan dirinya. Maka setelah itu kondisi berjalan ya, maka Abdullah ibnu Amr dilaporkan kepada Rasulullah SAW oleh ayahanda beliau, dan ketika itu beliau berkata, ya pertemukan aku dengannya. Maka kemudian Amr bin As ya menemui beliau dan terjadilah ya sebuah peristiwa di mana akhirnya Abdullah ibnu Amr pun mengatakan bahwa beliau setiap hari puasa ternyata. Ya. Beliau setiap hari puasa. Maka ketika itu Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah ibnu Amr ini agar tidak setiap hari berpuasa. Dan kata beliau sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Dawud alaihissalam. Bagaimana puasanya Nabi Dawud? Sehari puasa, sehari tidak. Ya Masya Allah. Jadi penting bagi seorang suami untuk memperhatikan kondisi anak istrinya, terutama kondisi istrinya. Karena sejatinya kita hidup di dunia ini seharusnya bisa lebih profesional, memberikan haknya Allah, memberikan haknya pasangan kita, memberikan haknya anak-anak kita, dan tentunya memberikan hak orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan diperbolehkan bagi orang tua setelah anaknya menikah untuk menanyakan kabar serta kehidupan anak-anak kita, tapi tentunya tidak secara detail. Ya, kenapa? Karena yang terjadi pada hari ini banyak orang tua yang masuk dalam kehidupan rumah tangga anak-anaknya. Ya, dan ini yang akhirnya menyebabkan banyak sekali dalam kehidupan rumah tangga kaum muslimin
berakhir dengan keadaan yang tidak baik, ya. Jadi kita sebagai orang tua tidak apa-apa menanyakan kabar anak-anak kita, menanyakan kabar cucu-cucu kita, dan ini bentuk kepedulian kita terhadap mereka. Wallahu ta'ala a'lam, itu yang bisa disampaikan pada hari ini. Insyaallah ya, semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.